ini soal angka masing-masing ada mengklaim kan. Antara pemantau mengklaim angkanya, nah, dia dapat angka katanya lebih besar kan kota kosong. Nah kemudian pihak anu juga kan, pihak yang paslon 1 juga mengklaim angkanya lebih besar. Termasuk dari pemantau yang lain juga sama-sama pemantau, antar pemantau juga berbeda data nih. Iya. Nah ini memang potensi untuk pihak PO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Hari ini hari Minggu 20 April 2025, sehari pasca pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. PSU sudah digelar dan sekarang masuk dalam tahapan pleno berjenjang, masuk ke tingkat PPK di panitia pemilu tingkat kecamatan. Tapi setidaknya hari ini walaupun kemudian secara resmi belum diumumkan, misalnya masih menunggu bagaimana rekapitulasi berjenjang itu, tetapi di sejumlah media, di sejumlah percakapan menjadi menarik menyoroti soal PSU Kota Banjarbaru, termasuk soal menduga-duga hasil sementaranya seperti apa, ada sejumlah data yang berseliweran hari ini. Nah itu yang akan kemudian kita bahas hari ini bersama dengan Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat dan juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Bapak Profesor Muhammad Hadin Muhjat. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Prof? Alhamdulillah. Prof, kita sering berdialog di sini soal Pilkada Banjarbaru, termasuk kemarin bagaimana kemudian ramai sidang di Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah memutuskan dilakukan pemungutan suara ulang. Kemarin PSU itu sudah dilakukan dan kita melihat bagaimana PSU itu berjalan, termasuk misalnya di hari-hari sekarang sejumlah data akan berseliweran. Pak Prof melihat seperti apa? Jadi PSU itu kan melaksanakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2024. Nah, secara memang agak rinci. Tahapannya, waktunya, kan jumlahnya kan ditetapkan. Nah, untuk memastikan, karena jadi kalau saya perhatikan, putusan MK itu bukan pihak PO. Yang 5 itu, yang melaksanakan PSO kemarin kan, saya menggolongkan itu namanya konstitusional komplain, karena di dalam pertimbangan hukum putusan itu mengatakan bahwa hak konstitusional warga pemilih dilanggar. Ya, ada beberapa pasal yang disebutnya pasal 1 ayat 2, pasal 6A, pasal 18 ayat 4 yang menjadi pertimbangan itu. Ini jadi pertimbangan tuh bahwa terjadi pelanggaran. Ada 5 pasal gitu kan. Nah, dan menyebabkan warga kehilangan hak politiknya. Nah, jadi lalu keluar PSO, karena kalau PSO sebetulnya yang dibuat di dalam undang-undang pemilu tidak seperti ini kan. Artinya pada saat pemungutan suara terjadi bencana, gitu kan? Terjadi ada ada situasi yang menyebabkan terganggunya pemungutan. Dan seterusnya, mekanismenya pun sederhana, tidak sampai ke Jakarta kan. Ketua KPPS itu menyampaikan ke PPK, kemudian sampai KPU melaksanakan. Dan itu per TPS kan. Kalau ini semua PSO per TPS. Kalau yang kemarin kita semua. Kemarin serentak semua. Jadi sebetulnya itu pelanggaran konstitusi. Nah, sekarang kalau ada pihak-pihak yang keberatan terhadap hasil, nah ini positif, ini soal pihak PO. Karena pihak setelah ini yang ini kan, karena berbeda dengan kemarin. Karena kan kemarin itu ada 2 pasal dalam
dalam Undang-Undang 10 2016 itu yang dianggap tidak dipenuhi oleh KPU Kota Banjarbaru, pasal 54C dan pasal 54D. Tentang dua-duanya. Pertama tentang surat suara kan. pasca didiskualifikasi itu, pasca mendiskualifikasi. Ada waktu pemungutan. Waktu pemungutan. Jadi kan diskualifikasi ditinggalkan kan. Ini waktu pemungutan. Pertama pada saat pemungutan kan surat suara tidak ada kotak kosong, tidak ada kolom kosong. Kolom kosong. Ya. Yang kedua menghitung penetapan hasil. Itu kan tidak sah, itu kan. Nah, jadi ada dua pasal. Nah, sekarang pasal 54C clear, sudah selesai. Artinya surat suara ada yang kosong kan? Ya, yang kemarin, yang PSU. Nah, sekarang meningkat 54D. 54D ini soal penetapan hasil. Nah, sekarang masih proses menuju ke penetapan. Jadi di hari kemarin pemungutan itu di TPS. Nah, jadi situ cuma hanya perhitungan lah. Jadi ada perhitungan. Nah, untuk menghindari agar sama angka itu semestinya, artinya angka KPPS ya, dengan angka pemantau. Nah, itu kan dikasih kan C1-nya kan dikasih. Iya. Nah, kalau C1 dikasih kan nanti sudah dibandingkan harus sama kan. Nah, antara yang dipegang pemantau dengan PPS, petugas. Nah. Yang petugas itu yang diambil KPU kan situ, yang resmi kan. Iya. Nah, kalau ada perbedaan, di dalam Perbawaslu dan di PKPU lah harus diselesaikan di tempat. Oh, jadi kalau ada komplain, hanya yang komplain ini kan kalau saksi 02 kan nggak ada. Ya. Ada kolom kosong, berarti pemantau. Berarti pemantau yang terdaftar yang kemarin informasi ada 4 itu, mereka harus menyampaikan komplain di tempat. Ya, tempat. Ke Panwaslu. Kan Panwaslu di desa ada Panwaslu. Pengawas lapangan itu, pengawas TPS. Panwaslu namanya kan, Panwaslu yang ad hoc. Sebentar, Prof. Artinya kalau kemudian ada keberatan karena kolom kosong itu tidak punya saksi, maka kemudian pemantau yang mengambil peran di situ, maka peran untuk melakukan komplain. Kalau tidak ada komplain berarti selesai. Selesai. Tidak bisa kemudian karena tidak ujung-ujungnya misalnya nanti komplain disampaikan pada saat pleno di tingkat kota atau tingkat kabupaten, nggak bisa. Jadi jangan melompat. Ini pengalaman kita ketika di MK kan kita ngotot ya, jangan ada kesalahan angka di TPS dipermasalahkan di KPU nanti, apalagi di MK. Nah, jadi kalau selisih angka itu di TPS diselesaikan di TPS. Nah, kalau misalnya aja KPU tidak Panwaslu tidak menggubris misalnya komplain itu kan. Kemudian tidak ditanggapi akhirnya oleh PPK kah, oleh KPU lah. Ada formulir keberatan. Jadi saksi itu juga kalau dia setuju dia bertanda tangan. Ada tanda tangan sana. Ada tanda tangan. Yang saksi tadi saksi dari pemantau. Yang pemantau. Artinya kalau dia menolak dia tidak tanda tangan. Iya. Tapi tanda tangan tidak ada masalah, Pak, tidak tetap lanjut implikasi kan. Tapi yang penting ada formulir keberatan. Nah, dimuat di situ bahwa mereka keberatan. Mereka keberatan. Artinya kalau kemudian di tingkat PPS mereka tidak menyampaikan keberatan, kemudian nanti di ujungnya pada saat pleno di tingkat kota atau tingkat kabupaten keberatan, itu nggak bisa. Nah, biasanya tidak dinilai kan. Nah, kita lanjut. Nah, setelah perhitungan, maka berikutnya kan ini kan TPS itu kan banyak kan. Bergeser ke kecamatan. TPS bentar, bukan di tapi itu numpang lewat aja. Oh iya. Ngumpul di desa kan. Desa atau lurah. Kelurahan, karena Banjarbaru kelurahan. Lalu dikirim ke kecamatan. Nah, di kecamatan dimalamkan lah. Karena akan ada rekap. Jadi PPK rekap itu ada di PPK. Merekap seluruh TPS tadi.
TPS meningkat ke desa, kelurahan, nah kelurahan ke kecamatan. menjadi kecamatan. Nah, jadi kan jumlah di PPK itu kan jumlah kecamatan. Tapi berasal dari angka di TPS dan angka per kelurahan. Nah, jadi jika angka yang tadinya sudah anggap clear sama lah tadi kan di waktu TPS, nah tiba-tiba di di PPK berubah, nah, selesaikan di sana. Artinya keberatan lah, ajukan keberatan di sana. Artinya ajukan keberatan di tingkat pleno di kecamatan. Pleno kecamatan PPK. Nah, ajukan keberatan itu mekanismenya juga sama dengan Panwaslu kecamatan. Kecamatan kan ada Panwas tapi ad hoc ya. Nah, dan bila tidak digubris, dia minta belangko keberatan. Minta belangko. Nah, itu alat bukti kalau nanti apabila terjadi PHPO. Dan itu menjadi perhatian majelis hakim. Nah, jangan ujuk-ujuk lah misalnya lalu recap di kota kan terakhir ya terakhir itu final. Nah, ketika selisih angka pada saat rekapitulasi di KPU kota, sedangkan angka itu masalahnya ada di TPS atau di kecamatan, nah itu sudah lewat. Udah lewat. Nah, kecuali ada keberatan tadi kan, bisa dibuka. Artinya sebelum di tingkat kabupaten, di tingkat kota ada riwayat keberatan yang sudah disampaikan, entah di tingkat kecamatan atau pada saat di tingkat TPS. Ya, ada keberatan tapi tidak selesai gitu kan. Nah, minta selesaikan. Nah, biasanya kan selisih angka. Angka apakah tercoret kan? Ataukah sengaja dihapus? Nah, jumlahnya sama, akhirnya kan jumlah pemilih yang hadir sama gitu kan. Tapi komposisinya berubah misalnya. Data akhirnya yang datang ke TPS menggunakan surat suara itu sama antara yang mencoblos A 1 2 tambah suara tidak sah sama sebenarnya. Nah, sering yang berubah itu kan bergeser-geser kan? Bergeser-geser. Dan ini sangat sederhana karena hanya 2 kan. Nah, kosong dengan paslon 1. Iya. Nah, jadi agak mudah tidak. Dulu kan, dulu yang sering terjadi di BPK itu terjadi transaksi di sana. Nah, misalnya kenapa jadi transaksi? Nah, bagi partai-partai yang merasa kecil dan tidak ada harapan, tidak ada signifikan untuk mendapatkan kursi, untuk ada 1 kursi, dijualnya. Dijualnya mereka yang mendekati dapat kursi. Jadi ada orang yang tanggung mendapatkan BPP dikasih ke sana. Nah, itu terjadinya di BPK. Ada peluang itu. Ada ya dalam praktik yang beberapa kasus gitu kan. Beberapa kasus. Artinya dia tidak mengurangi partai orang lain. Tidak mengurangi partai orang lain. Misalnya dia digugat oleh partai B misalnya. Tapi dia tidak mengambil partai B. Tidak mengambil. Tapi partai yang lain. Yang lain X misalnya. Dan sukarela kan ya. Sepakat. Karena partai X juga tidak komplain. Ya, karena dia menjual kan. Menjual dibeli kan itu kan. Sementara total akhir itu sama jumlah. Total akhir sama. Iya. Itu yang sering terjadi kan. Yang pilek itu agak rumit. Ya. Artinya kalau kita kembali Prof, artinya kalau kita bicara PSU kan sangat sederhana tadi kata Prof. Ada paslon 1 kemudian 02 dengan kolom kosong atau suara tidak sah. Kemudian yang dihitung ini kan hanya 1 aja kan. Kemudian kalau pilkada kemarin kan ada gubernur misalnya. Berarti ini sangat simpel, sangat sederhana. Termasuk nanti ketika kemudian pleno berjenjang, hari ini kan kalau berdasarkan tahapan 20 itu sudah masuk di tingkat kecamatan. Artinya sangat sederhana. Kalau informasi KPU provinsi kemarin, karena kan dia beralih nih kan, penyelenggara PSO kan provinsi. Nah, kemarin saya dengar penjelasannya bahwa supaya cepat, katanya hari ini. Hari ini Minggu 20. Hari Minggu itu pleno katanya di PPK. Nah, itu katanya kan, apakah hari ini. Nah, kalau pleno PPK dan sudah rampung itu lebih kelihatan lagi angkanya. Angkanya kan per kecamatannya kan cuma 5 kan? Cuma 5 kecamatan dari 20 kelurahan. Itu jadi agak mudah.
tidak terserumit yang banyak kecamatan yang sebar jauh. Ya, dan DPT-nya juga kecil, tidak sampai 200.000 kan kalau Banjarbaru. Prof, artinya tahap berikutnya adalah bagaimana kita mencermati nanti proses rekapitulasi pleno berjenjang kecamatan, nanti baru menyusul di tingkat kota, di tingkat kota Banjarbaru. Artinya kemudian ketika bicara kota Banjarbaru, karena penyelenggaranya KPU provinsi, maka pleno itu nanti akan dilakukan oleh KPU kota Banjarbaru. Ya tetap KPU Banjarbaru, cuma sampai dengan penetapan. Sampai penetapan atas nama, kan yang berhak di undang-undang kan yang menetapkan KPU Kabupaten KPU Kota Banjarbaru. Karena pilkada wali kota kan. Jadi yang aktif di sini sesuai dengan karena perintah dari Mahkamah Konstitusi dalam putusannya adalah diambil alih oleh KPU provinsi, maka KPU provinsi yang kemudian nanti menyelesaikan sampai dengan penetapan. Ya. Prof, artinya kemudian kalau kita bicara ini sudah selesai, tinggal menunggu nanti hasil akhirnya akan seperti apa. Nah, cuma yang menarik lah dari berita ya kan, kita kan media itu kan. Oh iya yang sekarang ramai. Nah, cuma ini soal angka masing-masing ada mengklaim kan. Antara pemantau mengklaim angkanya, nah, dia dapat angka katanya lebih besar kan kota kosong. Nah, kemudian pihak anu juga kan, pihak yang paslon 1 juga mengklaim angkanya lebih besar. Termasuk dari pemantau yang lain juga sama-sama pemantau, antar pemantau juga berbeda data nih. Iya. Nah, ini memang potensi untuk PHPU. Nah, kalau yang berbeda tadi punya data lah. Nah, saya katakan tadi jangan sampai terjadi selisih angkanya itu terjadinya misalnya di mana, di TPS atau di PPK, dipersoalkan di KPU. Nah, kecuali ada belangko keberatan di sana dimuat bahwa ini tidak selesai atau tidak ditindaklanjuti. Nah, itu kuat. Hanya kalau pengalaman Prof bersaksi di Mahkamah Konstitusi terkait dengan PHPU itu menjadi tidak bernilai kalau kemudian kita tidak pernah melakukan keberatan. Ya, tidak dinilai. Karena ada pasal di undang-undang waktu itu kan Undang 7 2017 itu kan ada pasal. Kemudian ada Perbawaslu, ada PKPU. Itu bila sudah tahapan lewat, jadi kita anggap tahapan tahap hitungan kan. Walaupun ini namanya tahap dalam pemilu tahapan perhitungan perhitungan suara. Nah, bila sudah lewat satu tahapan itu dan tidak ada keterangan apa-apa. Nah, pada tahapan yang dipersoalkan menuncat di sana, nah sering tidak ditanggapi oleh hakim. Ya, Prof, artinya sekarang tinggal bagaimana kita menunggu proses yang tidak terlalu lama. Karena kan dari kemarin pemungutan, kemudian hari ini jadwalnya 20-21 pleno di tingkat kecamatan, artinya tentu akan secepatnya juga nanti di tingkat kota Banjarbaru, sehingga kemudian kita bisa melihat finalnya akhirnya PSU ini akan seperti apa kalau kita bicara hasil. Baik, terima kasih Pak Prof. Ini kan kalau kita bicara tentang pilkada, kalau pilkada lain kepala daerah sudah dilantik, kepala daerah sudah bekerja, berbeda dengan kasus Banjarbaru. Nah, tapi tadi kalau kita bicara tentang konstitusional komplain udah selesai sesungguhnya. Iya. Karena itu udah diakomodir oleh mahkamah. Sudah diakomodir. Jadi tidak ada lagi konstitusional komplain karena kemarin itu komplain karena tidak ada mengakomodir hak politik untuk alternatif pilihan. Hari ini udah selesai itu. Oke, terima kasih Pak Prof. Demikian sudah kebersamaan kita terkait dengan bagaimana kita mencermati, bagaimana kita melihat pemungutan suara ulang PSU dalam Pilkada Kota Banjarbaru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan kita akan tunggu bagaimana pleno berjenjang. Kalau sekarang tanggal 20 itu tahapannya sesuai jadwal adalah pleno di tingkat kecamatan, kita menunggu nanti sampai pada akhirnya di tingkat kota Banjarbaru yang juga akan dilakukan oleh KPU provinsi, karena bagaimanapun sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi ini dilakukan dan diambil alih oleh KPU provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.